Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan kami para frater Skolastikat MSF di Malang dalam renungan mingguan. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-27. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristiani. Dalam bacaan Injil, Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 yang akan kita renungkan bersama akan mengajarkan kita mengenai bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan. Dalam perumpamaan, Yesus mengisahkan mengenai penggarap-penggarap di kebun anggur. Para penggarap di kebun anggur telah mendapat kepercayaan yang telah diserahkan oleh sang pemilik kebun anggur itu. Dan penggarap-penggarap itu akan menggarap kebun anggur, dan bila waktu masa panen, para penggarap itu akan memberikan hasil panenan yang menjadi bagian dari pemilik kebun anggur itu. Namun, para penggarap itu ingin menjadikan kebun anggur itu menjadi milik mereka, sehingga ketika sang pemilik kebun anggur mengirim utusan untuk mengambil hasil panenan, para penggarap itu kemudian menangkap, menyiksa, bahkan membunuh utusan-utusan dari sang pemilik kebun anggur itu. Bahkan ketika sang pemilik kebun anggur itu mengirimkan anak kandungnya sendiri, penggarap-penggarap yang jahat itu malahan membunuh anak kandung dari sang pemilik kebun anggur itu. Dan dikisahkan dalam akhir perumpamaan ini, sang pemilik kebun anggur itu kemudian membinasakan penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat, kemudian memberikan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap anggur yang lain yang dapat bertanggung jawab dan setia untuk mengelola dan mengurus kebun anggur dari sang pemilik itu, hingga pada waktunya mereka dapat memberikan hasil panenan kepada sang pemilik kebun anggur itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu apa pesan yang ingin disampaikan Yesus kepada kita dalam perumpamannya pada hari ini? Dalam perumpamaan ini, sang pemilik kebun anggur melambangkan Allah sendiri. Kebun anggur itu melambangkan bumi dan segala isinya, dunia kita saat ini. Dan para penggarap-penggarap di kebun anggur itu melambangkan kita semua umat manusia yang diberikan kepercayaan untuk merawat dan menjaga dunia kita saat ini. Sejak kita dibaptis, kita telah resmi menjadi anak-anak Allah. Kita telah resmi untuk mendapat kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita semua, yaitu untuk menjadi penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan, untuk merawat dan menjaga bumi dengan segala situasi yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam sejarah keselamatan umat manusia, kita dapat menyadari bahwa Allah senantiasa mengirim utusannya kepada kita. Allah senantiasa dan telah mengutus nabi-nabinya kepada umat manusia. Namun,
nabi-nabi yang diutus ke dunia untuk mewartakan kebenaran, kedamaian, cinta kasih, dan persatuan itu mayoritas di antara entah itu buah kebaikan, buah kebenaran, buah kejujuran, ataupun buah cinta kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan permenungan Injil yang telah kita renungkan bersama pada minggu biasa ke-27 ini, Yesus ingin mengajak kita untuk menjadi penggarap-penggarap yang baik di kebun anggur Tuhan. Menjadi penggarap-penggarap yang baik di kebun anggur Tuhan tentu memerlukan usaha, tentu memerlukan perjuangan yang tak mudah. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan berlandaskannya pada iman Kristiani, yakni kita tentunya diharapkan oleh Yesus untuk menghasilkan buah-buah yang baik, yang benar, dan dapat sungguh menjadi tanda nyata kehadiran Tuhan dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, dan lingkup sekitar kita. Entah kita sebagai bapak ataupun ibu, sebagai anak-anak atau kaum muda, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi penggarap-penggarap yang baik, penggarap-penggarap yang setia dan bertanggung jawab untuk menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sekian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Amin.